Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1791. Setelah Suyi dan Sining pergi, wajah Ijo menggelap dengan tenang. Sebelumnya, dia hampir musnah dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Setelah pergi ke reruntuhan Istana Naga, aku akan membuatmu mati jelek. Jing Cheng diam-diam menggertakkan giginya, matanya melebar. Penatua Taisang, wanita bernama Sining itu mungkin adalah dewi dari alam dewa. Jing Hongyu merendahkan suaranya. Jing Cheng berkata dengan wajah tanpa ekspresi, bagaimana dengan dewi? Mereka mungkin memiliki kekuatan gaib dan memiliki basis kultivasi menakutkan yang tak terbayangkan, tetapi mereka juga akan terancam oleh bencana ilahi. Petik 2. Mereka hanya dapat menekan kultivasi mereka, dan tidak berani menggunakan kekuatan asli mereka. Jika tidak, itu pasti akan memengaruhi jalan mereka untuk menjadi dewa. Dan ini terlalu berlebihan untuk mereka. Omong-omong, ada sedikit rasa dingin di bibirnya. Lelang ini sudah memperkirakan bahwa ketika berita tentang reruntuhan Istana Naga keluar, anak dewa dan dewi itu pasti akan datang kepadamu. Dan alasan mengapa saya mengeluarkan harta rahasia pesanan Taihe untuk dilelang adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan bencana di tubuh saya. Kedua, mari kita lihat berapa banyak dewa dan dewi yang tersembunyi di antara pembangkit tenaga listrik yang bekerja sama dengan kita kali ini. Saat ini, tujuan saya telah tercapai, setelah saya pergi ke reruntuhan Istana Naga. Omong-omong, Jing Cheng mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Jing Hongyu mau tak mau berkata, Penatua Taisang, tetapi jika ada gangguan, bukankah kita akan benar-benar menyinggung para dewa di belakang para dewa dan dewi itu? Mata Jing Cheng acuh tak acuh, dan dia berkata, Dao tidak perlu ditakuti, dan para dewa tidak perlu ditakuti. Anda belum menginjakan kaki di Taijing, jadi tentu saja Anda tidak tahu, yang disebut dewa hanya dibandingkan dengan saya hanya menunggu beberapa praktisi yang lebih kuat. Belum lagi, mereka tunduk pada ketertiban dan aturan, dan mereka tidak bisa datang ke negeri dongeng sama sekali. Setelah jeda, dia berkata, jangan khawatir, jika mereka cukup malang untuk menderita di reruntuhan Istana Naga kali ini, tidak ada yang bisa disalahkan, kita. Jing Hongyu terdiam sejenak, lalu berkata, tetapi bahwa Li Xuanjun dan Sining belum menandatangani kontrak sumpah, apakah akan ada kecelakaan ketika mereka masuk? Reruntuhan Istana Naga. Jing Cheng tersenyum dan berkata, satu atau dua ikan yang lolos dari jaring, ditakdirkan sulit untuk memicu badai. Kamu pergi dan undang Ramyu itu, dia akan mengambilnya setelah aku meletakkan seragam pertempuran peringkat Taihe. Sekarang saatnya untuk memenuhi janjiku dan membantuku membubarkan kekuatan peringkat dewa di tubuhku. Ya, Jing Hongyu memimpin. Melihat sosoknya menghilang, Ishiro duduk di sana sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Di belakangnya, cahaya dan bayangan yang gelap dan dalam muncul dengan tenang, menguraikan garis besar sebuah buku. Buku itu dibuka dengan tenang, memperlihatkan halaman kosong. Kemudian, muncul garis-garis tulisan di atasnya. Minuman dan kecupan semuanya sudah ditakdirkan. Para dewa ingin mencuri kekuatanku, dan mereka telah menanam sumber bencana untuk ini. Kali ini, saya mengikuti urutan sebab akibat, tirai kematian, dan keinginan hati manusia. Reruntuhan Istana Naga adalah kuburan yang kusiapkan untuk mangsa itu, dan bab terakhir dari sebuah cerita akan ditulis olehku. Tidak ada jalan keluar dari cerita ini. Garis-garis tulisan seolah-olah dicap satu persatu dengan besi solder merah, memperlihatkan pesona yang mematikan. Tapi ketika kalimat terakhir ditulis, buku itu tiba-tiba bergetar. Ada banyak retakan di halaman kosong itu. Melihat halaman ini akan terkoyak, cemooh. Tanda hangus, tergores pada kalimat, no one can escape, dan mengolesinya. Tiba-tiba, semuanya kembali sunyi. Buku itu tidak lagi bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di halaman menghilang. Hanya baris terakhir tulisan tangan yang terhapus. Segera, baris-baris tulisan muncul lagi di halaman. Dalam cerita ini, sebuah kekuatan misterius dan asing muncul, tidak pernah terikat oleh urutan sebab akibat, dan bahkan memaksa saya untuk mengubah akhir. Siapa dia? Antek-antek para dewa, kekasih takdir. Lupakan saja, tidak peduli siapa dia, ketika memasuki cerita yang saya tulis, jalinan sebab akibat ditakdirkan untuk mendominasi hidupnya dan kematian. Baru nulis ini bukunya bergetar lagi. Laman menunjukkan banyak retakan lagi. Tembak. Tiba-tiba, ada tanda hangus di kalimat terakhir, mencorengnya sepenuhnya. Setelah itu, semua anomali hilang. Persetan. Siapakah yang tidak dapat dipengaruhi oleh sebab dan akibat? Para dewa mengambil tindakan secara pribadi. Tidak mungkin. Di era sekarang ini, para dewa tidak dapat ikut campur dengan urusan dunia peri. Jangan biarkan Lao Su menangkapmu. Garis tulisan tangan ini muncul sangat cepat,
seolah bersumpah, dan berbau sesak napas. Sayangnya, gadis yang mencuri langit tidak ada di sini. Jika tidak, dengan kemampuannya, dia dapat mencuri peluang lini pertama dan membantu saya melihat perbedaannya, tidak terikat oleh sebab dan akibat. Siapa nomornya? Aduh, payung kakak Jeyun sudah tidak ada lagi. Jika dia membantu, dalam cerita yang saya uraikan kali ini, bunuh semuanya selangkah demi selangkah. Seketika, kata-kata melampiaskan amarah ini semua tercoreng. Setelah setengah suara, baris tulisan muncul lagi di halaman. Variabel mempengaruhi sebab dan akibat, tetapi tidak dapat mempengaruhi akhir cerita. Ketika klimaks cerita dimulai, karakter pendukung dalam cerita akan pasti pergi ke akhir masing-masing. Selanjutnya, saya akan mencatat sebab dan akibat ini secara rinci, menggambarkan variabel, titik balik, klimaks dan akhir. Menulis ini, tidak ada mutasi lagi. Segera, bayangan buku ilusi ini berubah menjadi cahaya dan menghilang di Jing Cheng. Dan dari awal hingga akhir, Jing Cheng, yang sedang merenung, tidak menyadarinya sama sekali. Zhen Longfang, di sebuah restoran, di ruangan yang elegan dan tenang, hanya ada Su Yi dan Sining. Di atas meja di depan keduanya, ada berbagai macam makanan lezat, penuh warna, wangi, dan sepanci anggur tua. Su Yi menikmati dirinya sendiri sambil minum dan mencicipi makanan lezat. Sining duduk di seberangnya, wajahnya yang cantik dan cerah bersinar dengan kilau seperti mimpi di bawah bayangan lampu, yang begitu indah hingga gemetar. Melihat Su Yi makan dan minum tanpa orang lain, Sining berinisiatif dan berkata, "Kamu tidak penasaran, apa yang ingin aku bicarakan denganmu?" Su Yi tersenyum dan berkata, "Kamu akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya, bukan?" Sining membeku sesaat, merasa aneh di hatinya. Dia berasal dari alam para dewa, tidak hanya statusnya yang mulia dan istimewa, tetapi kultivasinya juga berada di level Taixuan. Tapi pemuda di depannya tahu bahwa dia dari alam para dewa, tetapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali, dan bahkan ketika menghadapi sendiri, dia tidak menunjukkan pengekangan sama sekali. Ini membuat Sining merasakan perasaan yang sama sekali berbeda. Setelah ragu-ragu sejenak, Sining berkata, "Sebelumnya, setelah saya mengetahui tentang isi teks rahasia Istana Naga, saya memiliki tebakan kasar di hati saya, meragukan Istana Naga Donghai. Penghancuran itu terkait dengan harta karun." Su Yi langsung tertarik, menghentikan sumpit di tangannya, dan berkata, "Harta karun. Bagus." Sining berkata, "Harta karun itu disebut kitab karma, dan itu adalah harta dari zaman yang lahir di asal mula kekacauan di negeri dongeng di awal hari Tai Huang. Urutan zaman terkait dengan sebab dan akibat. Pada saat yang sama, harta ini juga merupakan salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Kitab sebab akibat, 9 rahasia kekacauan." Su Yi tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya Wang Ye telah menjelajahi banyak relik yang berkaitan dengan era Tai Huang, dan dia juga telah mempelajari banyak rumor kuno. Di antaranya, ada rumor terkait 9 rahasia kekacauan. Namun, Keratua dengan pedang hanya tahu bahwa 9 rahasia kekacauan adalah 9 harta yang lahir dalam kekacauan primordial dunia peri. Sama seperti mitos dan legenda. Sebenarnya, tidak jelas apakah rumor itu benar atau salah. Dia berkhotbah di akhir Tai Huang, dan rumor 9 rahasia kekacauan diturunkan dari awal Tai Huang. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang pernah melihat 9 rahasia kekacauan. Tapi sekarang, Sining sebenarnya mengatakan bahwa penghancuran Istana Naga di Laut Cina Timur sebenarnya terkait dengan harta karun rahasia yang kacau bernama Kitab Karma. Betapa bisakah Su Yi tidak terkejut? Mungkinkah 9 rahasia kekacauan benar-benar ada? Su Yi bertanya. Mata bintang Sining yang dalam menunjukkan kilau halus, dan berkata dengan bercanda, "Teman Taois dapat menguraikan teks rahasia Istana Naga, saya juga teman Taois untuk Tai Huang. Rahasia periode ini juga terkenal." Su Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya bukan orang yang maha tahu." Sining berkata, "Menurut nenek moyang saya, 9 rahasia kekacauan memang ada, tetapi pada awal Tai Huang, 9 rahasia kekacauan itu dihancurkan oleh dianggap tabu, bahkan kekuatan tak tertandingi di masa awal Tai Huang, hanya tahu sedikit tentang mereka." Nenek moyang Sining, hati Su Yi tergerak, menduga bahwa leluhurnya pasti dewa. Melihat Sining melanjutkan, "Dan yang saya tahu sejauh ini adalah bahwa di antara 9 rahasia kekacauan, ada kait pencuri surga, payung kesengsaraan, kitab sebab akibat, dan kitab pedang karma. Pada hari-hari awal Great Wilderness, seseorang telah mengumpulkan Sky Stealing Hook dan Tribulation Umbrella. Dikatakan bahwa sosok tak tertandingi telah meninggalkan negeri dongeng dengan 2 harta karun rahasia kekacauan ini. Buku Karma jatuh ke tangan Istana Naga Laut Cina Timur secara kebetulan, dan disimpan oleh Istana Naga Laut Cina Timur, tetapi kitab karma sangat istimewa dan tabu, dan Istana Naga di Laut Cina Timur tidak dapat mengendalikannya sama sekali dan menggunakan harta ini." Mendengar ini, Su Yi teringat tulisan tangan yang telah tergores dari pecahan perunggu sebelumnya, seperti bayangan. "Ketamakan, akar dari segala kejahatan." Tampak penuh warna tabu dan misterius. Tapi jika digabung dengan sebab akibat, kehancuran Istana Naga di Laut Cina Timur memang sangat bermasalah.
Tidak heran, Sining percaya bahwa buku sebab akibat membawa bencana genosida ke Istana Naga di Laut Cina Timur. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata dengan penuh minat, apa nama pedang yang begitu dekat itu? Sebagai pembudidaya pedang, dia secara alami sangat tertarik dengan pedang. Belum lagi, pedang ini adalah salah satu dari 9 rahasia keos, harta terlarang yang berisi hukum zaman. Sining tidak menyembunyikannya, menurut kakek saya, pedang ini hanya sepanjang 6 inci, dan memiliki kekuatan hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya dunia, itu juga bisa dipotong. Namun, di masa awal Tai Huang, pedang ini diperoleh oleh seorang pembudidaya pedang misterius bernama Li Fuyu, dan sepertinya dia sudah tidak ada lagi di negeri dongeng ini. Su Yi tercengang. Kebetulan sekali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1792. Su Yi terdiam. Li mengambang. Generasi kelimanya. Di masa-masa awal Tai Huang, dia memperoleh pedang salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Su Yi ingat peti mati pedang 6 inci misterius di tubuhnya. Item ini awalnya diperoleh di alam liar dan rahasia jauh di dalam Tianshu Demon Mountain. Awalnya, dengan item ini, ada juga Soul War O Leize. Dan Leize adalah pelayan Li Fuyu, yang pernah mengikuti Li Fuyu untuk berkeliling dunia. 6 inci dari pedang, peti mati pedang juga 6 inci, jangan bilang. Su Yi sudah memiliki jawaban di hatinya. Tidak diragukan lagi, apa yang disegel di peti mati pedang 6 inci pastilah pedang di dekatnya. Apa yang kamu pikirkan? Sepasang mata bintang Sining yang dalam dan terang melihat ke atas. Su Yi berkata, aku sedang berpikir, mengapa kakekmu tahu banyak tentang hal-hal dari alam abadi, dan dia bahkan tahu tentang Li Fuyu. Bibir merah Sining mengerucut, dan suaranya manis, ini bukan rahasia. Nenek moyang saya berasal dari negeri dongeng, pada hari-hari awal era Tai Huang, untuk membuktikan alam Tao, jauh dari rumah, pergi ke Sungai Panjang Era untuk mencari jalan yang lebih tinggi. Su Yi, dengan kata lain, negeri dongeng juga kampung halamanku. Sining mengulurkan jari hijaunya, mengangkat segelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata, beberapa rahasia tentang periode liar dunia abadi juga milikku. Mendengarnya dari nenek moyang, Su Yi akhirnya mengerti dan berkata, jadi, leluhurmu dan Li Fuyu saling mengenal. Sining bertanya-tanya, mengapa kamu begitu tertarik dengan Li Fuyu ini? Su Yi diam-diam berkata, dia adalah kehidupan masa laluku, bisakah kamu tidak tertarik? Dia membuat alasan dan berkata, saya telah mendengar beberapa perbuatannya. Sining berkata, sejujurnya, saya tidak tahu Li Fuyu, dan ketika leluhur saya berbicara tentang orang ini, mereka hanya menggunakan kata misteri untuk menggambarkan dia, sisi lain. Su Yi merasa kecewa. Tiba-tiba, Sining meletakkan gelas anggur di tangannya, menatap Su Yi, dan berkata, teman Taois, tahukah Anda bahwa setelah melihat beberapa metode, biarkan aku tiba-tiba aku teringat seseorang. Su Yi terkejut dan berkata, siapa? Sining berkata, Su Yi yang membuat gelombang di dunia abadi hari ini dan memiliki reputasi yang hebat. Matanya dalam dan cerah, dan sepertinya dia bisa membaca hati orang. Jika orang lain ditatap seperti ini, aku pasti sudah lama merasa tidak nyaman, tapi Su Yi tidak. Dia menatap mata yang lain dan berkata, mengapa kamu merasa seperti ini? Untuk saling memandang dalam jarak sedekat itu, Su Yi bahkan bisa mencium aroma samar yang memancar dari tubuh pihak lain, yang menyegarkan. Sining sedikit menyipit, dan dia berkata dengan lembut, ini intuisi. Su Yi membeku di dalam hatinya, dan berkata dengan tenang, ketika kamu datang ke alam abadi kali ini, apakah kamu juga bertanggung jawab atas tugas membunuh orang ini? Petik 2. Bibir merah Sining tidak bisa menahan senyum tipis, dan berkata, kamu bisa menebaknya. Su Yi. Sebelum dia bisa berbicara, Sining telah mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, lelang ini, karena urusanku, biarkan sesama penganut Tao disalahpahami. Tidak jika memang begitu, tidak terduga, maka Qin Jiansu, Jin Zuliu, Gong Yang Yu dan lainnya mungkin tidak menguntungkan bagi sesama Taois. Bukannya mereka berpikiran sempit, tetapi rekan-rekan Taois dapat menguraikan teks-teks rahasia Istana Naga, yang memainkan peran penting dalam penjelajahan mereka di reruntuhan Istana Naga. Tapi, perkataan Sining berubah, rekan Taois tidak perlu khawatir tentang ini. Jika mereka ingin merugikan sesama Taois, mereka harus melewati saya terlebih dahulu. Kata-kata tenang itu penuh dengan keangkuhan. Su Yi berkata sambil tersenyum, kamu tidak harus melakukan ini, aku bisa menangani sedikit masalah sendiri. Sining mengedipkan matanya yang indah dan berkata, tetapi mereka sudah berpikir bahwa Anda dan saya berada di kapal yang sama, jadi bagaimana saya bisa diam? Berbicara, dia baru saja mengirim undangan, teman Taois, saya harap saya dapat bekerja sama dengan tulus dengan Anda dalam aksi keruntuhan Istana Naga, saya tidak tahu niatmu. Bagaimana kabarmu? Su Yi tersenyum, sepertinya aku tidak punya alasan untuk menolak. Sining tertawa. Wajah yang cantik dan sedikit sedingin es seperti kuncup bunga yang mekar setelah hujan. Su Yi mau tidak mau merasa takjub. Keindahan dunia, sudah banyak dilihatnya.
Dari segi temperamen dan penampilan, mereka bisa disebut memukau, tetapi sangat sedikit. Tidak ada keraguan bahwa Sining adalah kecantikan yang tiada taranya. Sining mengangkat segelas anggur dan berkata, saya ucapkan selamat bekerja sama. Su Yi minum dengannya. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan muda, saya punya sesuatu. Pria tampan yang telah mengikuti Sining sebelum masuk ke ruangan elegan ini. Dia memiliki tulang yang tebal, pisau panjang di pinggangnya, dan mata yang dingin seperti listrik. Setelah berjalan ke kamar pribadi, ketika dia melihat Su Yi yang sedang minum di meja yang sama dengan Sining, dia mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerahkan slip giok dengan kedua tangan kepada Sining. Sining bahkan tidak melihatnya, dan menyerahkan slip giok kepada Su Yi, berkata, sebelum di pelelangan, karena slip giok ini, saya memberi jalan. Teman itu menjadi sasaran Qin Jiansu, dan sekarang, slip giok ini dianggap sebagai kompensasi untuk rekan Taoisku, terimalah. Su Yi terkejut. Dia secara alami tahu bahwa slip batu giok ini berisi petunjuk yang terkait dengan perahu apung. Namun, Sining mengambil kembali slip giok ini dari tangan Qin Jiansu. Dedikasi ini sungguh langka. Tentu saja, ini juga bersifat pribadi. Terima kasih. Su Yi tidak menolak, menyingkirkan slip batu giok, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Qin Jiansu bersedia menyerahkan benda ini. Pria tampan itu berkata, habiskan uang. Su Yi. Harus dikatakan bahwa ini memang cara trading yang sederhana dan kasar namun sangat efektif. Setelah jamuan makan, Su Yi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum berangkat, ia dan Sining membuat janji bertemu di Pulau Araki, Laut China Timur sebulan kemudian. Bahkan, semua pembangkit tenaga yang bekerja sama dengan arwah paus raksasa akan berkumpul di Pulau Araki pada saat itu, dipimpin oleh arwah paus raksasa, ke Ruins of the Istana Naga. Tuan muda, apakah pantas untuk berutang budi kepada Qin Jiansu karena sepotong batu giok? Setelah Su Yi pergi, pria agung itu mau tidak mau mengerutkan kening. Sining berkata, ini bukan masalah kelayakan, Li Daoyou menjadi sasaran Qin Jiansu, aku harus menebusnya, mengerti. Pria tampan itu merenung, Tuan muda ingin menggunakan Li Xuanjun ini agar dia membantu kita mengidentifikasi teks rahasia Istana Naga ketika kita pergi ke reruntuhan Istana Naga. Sining mengerutkan kening dan berkata, menurutmu, aku orang seperti ini. Pria tampan itu membeku di mana-mana, dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, bawahan saya bodoh dan tidak memilih kata-kata. Saya harap Tuan muda tidak salahkan dia. Sining berdiri, ekspresi bermartabat di wajahnya yang cantik dan bergerak, jangan katakan hal seperti itu lagi. Ya, pria tampan itu berkeringat dingin di dahinya. Dia tahu betul bahwa Tuan muda tampaknya memiliki temperamen yang pendiam, dengan sikap halus dan terlepas, tetapi sebenarnya dia sangat menghina dan kuat, orang-orang dari klan akan gemetar ketakutan. Hanya saja dia sangat bingung. Seorang pemuda yang kebetulan bertemu, selain bisa mengenali teks rahasia Istana Naga, apalagi yang patut diperhatikan. Malam itu seperti air. Di jalan Zhenlongfang yang ramai, Su Yi berjalan menuju penginapan. Apakah itu benar-benar intuisi? Belum tentu, wanita ini mungkin telah melihat beberapa petunjuk dari saya. Su Yi bermain dengan batu giok di tangannya, tapi dia tidak melakukannya, sebaliknya dia menunjukkan kebaikan di mana-mana, yang sangat sulit dimengerti. Namun, bagaimanapun, karakter, perilaku, dan temperamen wanita ini semuanya luar biasa, dan memang benar-benar berbeda dari orang biasa. Sosok Sining muncul di benak Su Yi. Saya harus mengatakan bahwa bahkan dia mengagumi dewi ini dari alam para dewa. Namun, sangat penting untuk bersikap defensif. Para dewa tidak dapat bereinkarnasi. Jika para dewa dan dewi dari para dewa ini benar-benar tahu bahwa dia adalah orang yang mereka cari, mereka pasti akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Setelah kembali ke penginapan, Su Yi membuka slip giok. Dalam slip giok, tercatat bahwa baru setengah tahun yang lalu, di tempat berbahaya yang disebut Laut Pusaran Darah, di kedalaman Laut Cina Timur, beberapa orang pernah menyaksikan perahu terapung muncul. Menurut saksi mata, perahu terapung itu panjangnya hanya sekitar 10 kaki, dan udara kacau meresap, menekan satu sisi langit untuk runtuh, kekosongan meledak, dan area Laut Pusaran Darah di sisi lain dihancurkan. Tekan jurang besar. Dari kedalaman, terdengar suara panik dan putus asa. Sudah berapa tahun, perahu apungmu masih angker. Apa harus dibunuh? Kalimat inilah yang membuat para saksi curiga bahwa kapal harta karun itu adalah kapal terapung legendaris yang hanyut di Laut China Timur sejak zaman Taiyuan. Pusaran darah. Su Yi melihat bagan yang digambar di slip batu giok dan secara kasar menentukan lokasi area laut yang berbahaya ini. Malam itu, berita tentang lelang menyebar ke seluruh Zhenlongfang dan menyebar ke dunia luar, menyebabkan kegemparan. Kemudian orang-orang menyadari bahwa alasan mengapa roh paus raksasa mengadakan lelang ini adalah untuk mengumpulkan sekelompok orang kuat untuk menjelajahi reruntuhan Istana Naga. Satu batu mengaduk ribuan ombak, dan malam ini ditakdirkan untuk sunyi. Bahkan Su Yi,
yang menggunakan nama samaran, Li Xuanjun, telah menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang dapat mengenali teks rahasia Istana Naga, sulit untuk tidak menarik perhatian. Namun, Su Yi sama sekali tidak mempedulikannya. Dia akan segera berangkat ke Laut Cina Timur. 2 hari kemudian, Su Yi meninggalkan Zhenlong Fang dan kembali ke Xiwu Xiancheng. Akhirnya sampai juga, di tangan Su Yi, jimat rahasia bergetar sedikit. Ketika dia pertama kali memasuki Xiwu Xiancheng, Su Yi mengirim surat ke Qilong Daojun dari Pasar Naga Hitam, dan sekarang, melalui jimat rahasia di tangannya, biarkan Su Yi merasakan bahwa Qilong Daojun mendekati kota peri yang berkabut di pagi dan sore hari. Sambil memikirkannya, Su Yi sudah pergi ke luar kota. Ketika dia meninggalkan Pasar Naga Hitam, dia mengusulkan bahwa ketika dia pergi ke Laut Cina Timur, dia akan menemaninya. Dan inilah saatnya. Dengan Qilong Daojun, naga merah, yang asli menemani. Kali ini dalam perjalanan ke Laut Cina Timur, Anda dapat dengan mudah melewati banyak area berbahaya dan tidak terduga. Yang paling penting adalah kekuatan magis bawaan Qilong Daojun dapat banyak membantu Su Yi di kedalaman Laut Cina Timur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1793. Di bawah langit, sesosok mungil dan ramping terbang menjauh. Apa yang saya lewati di sepanjang jalan seperti cahaya yang menghilang, tidak meninggalkan jejak. Di depanmu adalah Xiwu Xiancheng. Gadis itu mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan antara langit dan bumi. Dia mengenakan pakaian hitam lengan lebar, dengan wajah yang halus, adil dan halus. Yang paling spesial adalah dia memiliki sepasang pupil berwarna emas transparan, dan rambut panjangnya yang lembut memancarkan sentuhan merah di langit, seperti nyala api yang menjulang. Temperamennya sangat istimewa, tidak peduli dan dingin, seperti es kesepian yang tidak akan pernah mencair selama 10.000 tahun. Meskipun sosoknya mungil, dia memiliki keagungan untuk mengabaikan semua roh di dunia. Itu adalah semacam kekuatan dari darahnya, yang dapat mengejutkan semua roh di dunia. Di kejauhan, gadis itu tiba-tiba melihat sosok berjalan keluar dari Xiwu Xiancheng dan berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah tau berwarna polos dengan kepala disanggul. Tetapi ketika orang ini mendekat, jimat rahasia yang dipegang oleh batu giok ramping gadis itu mulai bergetar. Mata gadis itu cerah. Dia tahu, itu adalah Tuan Kaisar. Tiba-tiba, suasana hati gadis itu kacau, gugup, dan tertahan. Keagungan tubuh itu juga hilang. Datang, Su Yi tersenyum dan menyapanya. Senyum lembut membuat gadis itu merasa kurang gugup, tetapi dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yi, dan berkata dengan hormat, Junior Chisu, sampai jumpa. Melewati Kaisar, Red Su, nama Qilong Daojun. Sepertinya kamu tinggal selangkah lagi, dan kamu akan bisa membuktikan Tao. Su Yi terkejut. Terakhir kali aku melihat Qilong Daojun, wajah pihak lain pucat, sepasang kaki diikat rantai, dan alisnya penuh melankolis. Tapi sekarang dia memiliki paksaan alami di dalam dan di luar tubuhnya, dan dia penuh energi dan semangat, yang merupakan tanda bahwa kultivasinya akan mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Segera, Su Yi mengerti. Di awal zaman kejatuhan abadi, Qilong Daojun sudah menjadi raja negeri ajaib yang abadi. Hanya untuk mencegahnya terkena malapetaka, ayah angkatnya, Heilong Daojun, menggunakan rantai Dewa Darah Naga, untuk menyegel darahnya dan memenjarakannya dia di Pasar Naga Hitam. Tidak sampai terakhir kali ketika Su Yi berada di Pasar Naga Hitam dia secara pribadi membantunya memutuskan rantai darah naga, sehingga dia bisa dibebaskan dari landasan. Selain itu, dengan bantuan Su Yi pada saat itulah Qilong Daojun memasuki kolam transformasi naga. Untuk Qilong yang sebenarnya, pada saat itu, kekuatan naga Qilong Daojun jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat itu, Su Yi juga memberikan beberapa pengalaman dan pengalaman membuktikan Dao Taijing kepada Qilong Daojun. Dalam keadaan seperti itu, perubahan besar Qilong Daojun dapat dibayangkan. Jika bukan karena bantuan Kaisar, generasi muda tidak akan mencapai hari ini. Gadis itu menunduk, sangat tertahan. Su Yi tersenyum dan berkata, aku memanggilmu ke sini kali ini untuk pergi ke Laut Cina Timur, apakah kamu bersedia? Gadis itu menjawab tanpa ragu, Kaisar memiliki perintah. Generasi muda akan melewati api dan air, dan mati. Su Yi mengangguk dan menepuk pelan bahu gadis itu, di sampingku, kamu tidak perlu ditahan, cukup bertindak gegabah, jika tidak, itu akan terlihat hidup. Gadis itu menunduk dan bersenandung. Masih tidak berani menatap Su Yi. Melihat hal ini, Su Yi tak segan lagi. Ayo, kita. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia sedikit mengernyit dan melihat ke langit di kejauhan. 3.000 mil jauhnya, di celah gunung yang tidak mencolok, dua sosok berdiri. Jika tidak ada yang lain, orang yang dilihat Qilong Daojun saat ini kemungkinan besar adalah Su Yi. Seorang pria berjubah ungu tersenyum. Di tangannya, dia memegang bendera berwarna darah, dan bendera itu dihantui oleh gumpalan cahaya dan bayangan yang tidak jelas, mencerminkan adegan di mana Qilong Daojun dan Su Yi bertemu. Sebuah adegan. Gunung Xuankong tidak berbohong, Su Yi telah muncul di Xiaolingsu, dan juga datang ke Xiwu Xiancheng ini,
saya ragu apakah dia berpartisipasi lelang yang diadakan di Zhenlongfang 2 hari yang lalu. Pria tua berkumis brokat lainnya berbicara. Untuk menemukan jejak Suyi, mereka mencoba yang terbaik, mulai dari berbagai petunjuk, untuk menyelidiki tempat-tempat di mana Suyi muncul di masa lalu satu persatu. Akhirnya, saya mengetahui bahwa 3 tahun yang lalu, tidak lama setelah Suyi tiba di alam abadi, dia pernah ke pasar naga hitam. Ada hubungan dekat. Jadi, mereka diam-diam mengawasi pergerakan Black Dragon Market. Dan hanya beberapa hari yang lalu, Qilong Daojun meninggalkan pasar naga hitam dan pergi ke timur, yang menarik perhatian mereka dan melacak mereka sepanjang jalan. Hingga kini, mereka akhirnya berani menyimpulkan bahwa orang yang ingin dilihat Qilong Daojun adalah Suyi. Alasannya juga bisa ditebak. Beberapa waktu lalu, ada kabar dari Donghai Hanging Mountain bahwa Suyi telah muncul di Xiaolingzhu dan membunuh ribuan Hanging Mountain di Kunwu Secret karakter peri alam. Sekarang, dikombinasikan dengan tindakan Qilong Daojun, cukup bagi mereka untuk menilai bahwa pria berjubah Tao yang muncul di luar Siwu Xiancheng saat ini adalah orangnya, mereka dulu. Target yang sudah lama Anda cari. Operasinya sangat lancar, berkat Bright Hall Flag yang diberikan oleh leader, cukup untuk menangkap dan melacak jejak target secara diam-diam. Pria berjubah ungu berkata sambil tersenyum. Pria tua di Jinpao berkata dengan sungguh-sungguh, belum terlambat untuk menyampaikan berita ke sekte, saya menduga bahwa Suyi sangat mungkin untuk pergi ke kedalaman Laut Cina Timur. Singkirkan kemungkinan menjelajahi reruntuhan Istana Naga. Bagus. Pria berjubah ungu mengeluarkan jimat tulang seputih salju. Tapi sebelum dia bisa menghancurkannya, tangan putih besar tiba-tiba muncul entah dari mana dan merenggut pesona tulangnya. Pria berjubah ungu itu dicengkeram lehernya, dan dia tidak bisa segera bergerak, wajahnya penuh kejutan dan kengerian. Suyi. Pria itu muncul tanpa suara. Semuanya terjadi terlalu cepat, ketika lelaki tua berjubah brokat menyadarinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Boom! Pedang melintas di langit. Dan EBSP, Raja Abadi Negeri Ajaib mati seperti selembar kertas. Pria berjubah ungu mau tak mau tercengang. Dia tahu bahwa Suyi adalah makhluk yang sangat menakutkan, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa pihak lain jauh lebih menakutkan daripada yang dia kira. Membunuh Raja Abadi seperti meremukkan ayam dan anjing. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh karakter Taijing. Suyi, peri, berhasil. Saat pikirannya sedang kacau, pria berjubah ungu itu langsung mengaku dan cepat-cepat berkata, jangan bunuh aku bisa menceritakan semua yang aku tahu. Suyi mendengus dan berkata, tidak perlu. Apa yang tidak perlu? Pria berjubah ungu itu gemetar dalam hatinya dan berkata, aku. Klik, lehernya hancur, dan tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa, berubah menjadi abu di langit. Cukup untuk mengenali bahwa Anda berasal dari satu sekte. Suyi berbisik. Dia melihat jimat tulang di tangannya dan menyimpannya. Setelah itu, saya mengambil harta yang bernama, bendera cahaya lubang tak terukur. Ini benar-benar bendera tak terukur dari sekte Tai. Suyi diam-diam berkata, awal sebelum era Xianyun, Suyi telah melihat keajaiban harta ini, tetapi pada saat itu, harta ini berada di tangan Jiang Taya. Memikirkannya, Suyi tersedak dengan telapak tangannya dan langsung menyegel harta itu, yang kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Pak, apakah ini? Qilong Daojun terbang, dan ada ekspresi suram di wajah kecilnya yang cerah. Suyi menjelaskan sedikit, lalu berkata, jangan khawatir tentang ini, setelah kita mencapai Laut Cina Timur, lalat ini tidak akan bisa lagi datang ke pintu. Hari ini, dia membunuh 2 Raja Abadi dari Sekte Tai, yang pasti akan membuat Sekte Tai waspada dan menyadari bahwa dia telah bergabung dengan Qilong Daojun. Tapi itu tidak terlalu merepotkan. Ayo, berbicara, Suyi telah pergi bersama Qilong Daojun. Setelah sebatang dupa, laut biru yang luas muncul di bidang penglihatan. Banyak layar berkumpul di dermaga dekat pantai, dan biksu ada di mana-mana. Seseorang kembali dari Laut Cina Timur. Seseorang akan berlayar. Reuni dan perpisahan selalu terjadi. Wosh! Sebuah perahu yang membawa Suyi dan Qilong Daojun tersapu ke kedalaman laut. Angin laut bertiup, jubah Suyi berkibar, dan rambut panjangnya berkibar. Di kedalaman Laut Cina Timur, terdapat banyak kekuatan kuno dan besar, seperti Bixiao Immortal Palace, Penglai Immortal Island, Hanging Mountain dan sebagainya. Selain itu, ada banyak kelompok pribumi dengan warisan yang kuat. Seperti klan roh Kuiniu, klan roh Ularba, klan roh Paus Raksasa dan sebagainya. Kelompok etnis ini adalah penguasa sebenarnya dari Laut Cina Timur. Sejak awal periode liar, mereka telah bercokol di kedalaman Laut Cina Timur dan sangat kuno. Seperti Kaisar Pembunuh Langit Chu Sentong, dia adalah leluhur dari Istana Abadi Bixiao, dan juga dikenal sebagai salah satu dari 5 Kaisar Iblis Dao, tapi dia juga dari klan roh Kuiniu. Dalam arti tertentu, kekuatan besar seperti Istana Abadi Bixiao, Pulau Abadi Penglai, dan Gunung Gantung tidak dapat dipisahkan dari kelompok etnis utama di kontak Laut Cina Timur. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye juga telah melakukan perjalanan ke Laut Cina Timur berkali-kali.
Berapa banyak tempat terlarang yang misterius dan tidak diketahui. Wang Ye telah membuat musuh dengan banyak musuh ketika dia juga berada di Laut Cina Timur. Seperti pertempuran malam abadi, yang asli, ada 4 kekuatan tak tertandingi di kedalaman Laut Cina Timur. 3 di antaranya dipenggal oleh Wang Ye dalam pertempuran malam abadi. Hanya, Kaisar Pembantaian King Kong, Chu Sentong yang lolos dari bencana. Omong-omong, keturunan Chu Sentong, Chu Batian, masih dipenjara dan ditekan oleh Su Yi di harta karun, agar suatu hari bisa dapat menggunakan Chu Batian untuk mengetahui Chu Sentong yang bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari bencana. Qilong Daojun memeluk lututnya dan duduk di buritan kapal, mata emasnya yang jernih menatap laut di sepanjang jalan, dan perasaan indah lahir di hatinya. Sepertinya selama dia mau, dia dapat dengan mudah mengontrol kekuatan Zhou di sisi laut ini, memanggil angin dan memanggil hujan, bepergian masuk 10 arah. Bahkan ki di tubuhnya menjadi hidup, kekuatan darah di tubuhnya melonjak dan bergelombang, seolah-olah dia terbangun, bersorak dan melompat kegirangan. Su Yi menoleh dan melihat ke atas, sebuah kalimat muncul di benaknya. Naga kembali ke laut, dan kekuatan langit dan bumi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1794. 3 hari kemudian, laut di kejauhan dihiasi pulau-pulau besar dan kecil. Semua berbaris untuk diperiksa. Klan Roh Penyu Misterius saya bertindak di bawah perintah Istana Abadi Bixiao, dan saya harap Anda tidak membuat saya menunggu. Jika kamu ingin melewati wilayah laut ini, kamu harus maju dengan jujur dan meninggalkan jejak jiwamu yang membekas di batu jiwa ini. Jangan khawatir, apakah kamu iblis atau pendosa, aku tidak peduli, selama kamu meninggalkan jejak jiwamu, kamu bisa meninggalkan. Namun, saya memperingatkan Anda, wilayah laut 90.000 mil di sekitar sini telah sepenuhnya diblokir, dan setiap tempat memiliki pos pemeriksaan, bahkan jika Anda ingin memutarnya tidak bekerja. Kata-kata barusan datang dari seorang lelaki tua kurus dari klan Roh Penyu Misterius. Dia terlihat agung dan memiliki taoisme setingkat peri. Di depan, ada banyak biksu, yang dengan jujur berbaris, menerima pengaturan roh kura-kura misterius, dan meninggalkan jejak jiwanya sendiri satu persatu. Di atas batu jiwa yang setinggi kaki, Su Yi dan Qilong Daojun juga datang. Dengan kemampuan mereka, mereka secara alami dapat melewati tempat ini secara diam-diam. Namun saat menyaksikan adegan ini, Su Yi mau tidak mau merasa penasaran. Berani tanya teman, ada apa? Su Yi datang ke bagian belakang tim dan meminta nasihat dari seorang pria berbaju biru. Pria berbaju biru merendahkan suaranya dan berkata, tahukah kamu, kemarin ada berita yang tersebar di seluruh Laut Cina Timur, mengatakan bahwa Su Yi, yang membuat kekacauan di negeri dongeng, untuk menghindari pengejaran dari raksasa dunia abadi, dia telah melarikan diri ke Laut Cina Timur. Su Yi tertegun, dan berkata, apakah ini terkait dengan orang ini? Tepat sekali. Pria berbaju biru berkata, setelah berita itu keluar, kekuatan besar di kedalaman Laut Cina Timur, seperti Istana Abadi Bixiao, Istana Gantung Gunung, dan klan Roh Kuiniu, bersama-sama mengumumkan, ingin Su Yi di seluruh Laut Cina Timur. Sekarang, pasukan dari semua ukuran di Laut Cina Timur telah bertindak untuk memeriksa orang-orang yang mencurigakan di perairan yang mereka kendalikan. Omong-omong, ada sedikit sarkasme di mata pria berbaju biru, namun, menurut saya, pencarian seperti itu tidak berguna. Dengan Su Yi sebagaimana mungkin ikan dan udang kecil itu menemukan jejak sarana yang mencapai langit. Hah, bagaimana dengan orang? Pria berbaju biru itu tiba-tiba menemukan bahwa Su Yi telah lama menghilang. Dia melihat sekeliling, dan terkejut menemukan bahwa pemuda yang baru saja berbicara dengannya menghilang tanpa jejak. Orang itu, bukankah seharusnya Su Yi? Pria berbaju biru itu bergidik. Segera, dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal spekulasi ini. Su Yi yang dikabarkan mendominasi seperti iblis, tangannya berdarah, dan dikatakan bahwa satu pandangan dapat menakuti keberanian Raja Abadi. Alu, pemuda tadi tidak mendominasi sama sekali, bagaimana bisa Su Yi? Pria berbaju biru bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya pria itu pasti tikus yang licik. Dia takut ketahuan, jadi dia takut dan lari jauh. Sebuah perahu datar, yang membawa Su Yi dan Qilong Daojun, terus menyapu kedalaman Laut Cina Timur. Apakah musuh-musuh itu dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, untuk menemukan saya dengan cara yang begitu kikuk? Su Yi tidak bisa menahan tawa ketika mengingat pengalaman barusan. Qilong Daojun berkata, Pak, karena mereka mengambil tindakan, mereka tidak boleh hanya menggunakan metode ini. Saya menduga bahwa alasan mereka melakukan ini, adalah untuk membiarkan semua pembangkit tenaga listrik yang memasuki Laut Cina Timur tahu bahwa tuanmu telah datang ke Laut Cina Timur dan benar-benar mengacaukan situasi di Laut Cina Timur. Su Yi menghargai, iya, ini adalah niat mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin tidak dapat menemukan saya, tetapi mereka dapat menggunakan orang-orang yang memusuhi saya untuk berurusan dengan saya, denganku, seperti para dewa dan dewi dari alam para dewa. Setelah jeda, dia berkata, saat ini, dunia tahu bahwa dalam sebulan,
klan roh paus raksasa akan memasuki reruntuhan istana naga dengan sekelompok orang kuat, banyak dari mereka sosok seperti dewa. Selain itu, beberapa kekuatan raksasa di dunia peri juga akan bergabung. Dalam situasi ini, selama berita kemunculan saya di Laut China Timur terungkap, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang, dan itu akan juga membawakan saya beberapa masalah yang tidak terduga. Pada akhirnya, Sui menyimpulkan, dalam analisis terakhir, mereka benar-benar tidak punya cara lain, jika tidak, mengapa repot-repot. Qilong Daojun berkata, Tuan, apakah Anda tidak khawatir? Merekalah yang perlu dikhawatirkan. Sui berkata ringan, jika aku hidup selamanya, mereka akan kesulitan tidur dan makan. Percaya atau tidak, sekarang Istana Abadi Bixiao, Gunung Xuankong, dan kekuatan yang memiliki kebencian kepadaku telah disiapkan, dan mereka sepenuhnya siap, jangan sampai mereka diserang olehku secara tiba-tiba. Mata Qilong Daojun aneh, dan dia berbisik, pasti begitu. Dia juga sudah lama mendengar bahwa belum lama ini, Lord Dijun pernah menyerang Sekte Wanling dengan satu pedang, dan juga menyerang Sekte Linglong seperti hantu, membunuh 8 Raja Abadi Agung. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan besar mana yang tidak khawatir tentang hal seperti itu terjadi pada dirinya sendiri. Tuan, perjalanan kita ini mau kemana? Qilong Daojun bertanya. Pergi ke tempat di mana saya dapat menyadari keadaan Taoisme yang indah. Tampilan antisipasi muncul di mata Sui. Sejak 30 tahun pengasingan di ruang musim semi dan musim gugur, kultivasinya telah mencapai tingkat kesempurnaan besar di alam suci, dan hanya ada satu kesempatan tersisa untuk membuktikan Dao Wonderland, menjadi Raja Peri. Dan salah satu tujuan perjalanannya ke Laut China Timur kali ini adalah untuk menembus batas. Dan, saya juga telah memikirkan tempat yang bagus untuk menerobos. Ratu Abadi membuktikan Dao, bahkan jika seseorang mengetahui identitasnya selama aksi kereruntuhan Istana Naga, Sui tidak akan takut sama sekali. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Dalam perjalanan, Sui dan yang lainnya menemui banyak blokade dan inspeksi, tetapi mereka tidak berbeda dengan dekorasi, dan tidak memengaruhi tindakan mereka sama sekali. Sampai mereka melintasi wilayah laut bernama Tianxianhai, keduanya resmi sampai di kedalaman Laut Cina Timur. Kedalaman Laut Cina Timur dan wilayah pinggiran Laut Cina Timur dipisahkan oleh langit dan laut. Faktanya, para tokoh di atas negeri dongeng pun akan mengalami berbagai krisis dan pembunuhan di kedalaman Laut Cina Timur. Boom! Langit gelap, badai petir mengamuk, dan busur terang membelah langit, merobek celah-celah ruang angkasa yang besar. Perahu kecil yang membawa Sui dan Qilong Daojun, namun tetap berlayar di laut yang kacau dan ganas ini. Jauh di bawah laut, sepasang pupil berwarna darah seperti danau tiba-tiba menyala. Itu adalah binatang buas yang tertidur di dasar laut, tubuhnya seperti gunung yang panjang, dan di kedalaman laut yang gelap, terlihat misterius dan menakutkan. Segera, binatang itu gemetar dan menjerit ketakutan. Ini merasakan tekanan yang menakutkan, seperti seorang master, itu benar-benar ditekan oleh darah dan kekuatannya, dan pikirannya hampir runtuh. Sama-sama terdengar percakapan. Tuan, apakah Anda lapar? Ada binatang penghindar air bertanduk satu di dasar laut. Apakah Anda ingin menangkapnya dan memakannya? Binatang itu hampir roboh. Siapa wanita yang ingin memakan dirinya sendiri? Mengerikan. Binatang itu menggigil, merasa tidak berdaya, dan lemah. Suara pria acuh tak acuh terdengar, tidak perlu, binatang penghindar air telah melahap keganasan dunia sepanjang tahun, dan kualitas dagingnya tidak tok-takik, pikirkan saja, nafsu makan. Bagus. Menghilang dengan cepat saat berbicara. Tekanan mengerikan pada binatang itu menghilang. Binatang itu terengah-engah, dan hatinya sangat tidak nyaman. Sebagai penguasa generasi laut ini, tidak pernah terpikirkan bahwa suatu hari akan lolos dari bencana karena kualitas daging yang buruk. Di jalan berikutnya, bahkan jika ada banyak binatang mengerikan yang tertidur di kedalaman Laut Cina Timur, ada Qilong Daojun, dan semuanya diselesaikan tanpa terlihat. Tidak perlu melepaskan basis kultivasi sama sekali, hanya kekuatan naga yang menyebar dari tubuhnya membuat makhluk ganas itu menjadi lunak dan hati serta kantong empedu mereka terkoyak. Ini adalah teror dari naga, pemangsa teratas di laut, persis seperti tuannya. Sebagai perbandingan, bahkan ras manusia yang kuat, di bawah alam yang sama, masih jauh dari mampu melawan ras naga hampir sepanjang waktu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Selalu ada beberapa kasus khusus di dunia yang dapat melanggar semua hukum besi dan melampaui batas. Seperti, Sui, ada di sini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari di kedalaman Laut Cina Timur, tiba-tiba awan hitam muncul di wilayah laut yang jauh, seperti malam yang gelap, langit dan laut benar-benar terselubung. Nampak samar-samar, di dalam kabut hitam, ada daratan besar dan luas yang terapung. Tidak ada akhir yang terlihat. Pak, ini di mana? Salah satu dari 7 tempat terlarang yang diketahui di kedalaman Laut Cina Timur. Sebelum zaman keabadian, tempat itu disebut reruntuhan mayat kuno. Sui berbisik pelan, matanya dipenuhi kenangan. Reruntuhan mayat kuno. Di reruntuhan mayat kuno, ada banyak mayat kuno yang ganas dan menakutkan.
Mayat terlemah dapat membunuh Xianjun. Dan beberapa mayat kuno yang kuat bisa membuat Raja Peri mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan, di beberapa area terlarang kuno dari reruntuhan mayat kuno, ada mayat kuno yang sebanding dengan orang Taijing, sangat kuat sehingga mereka gemetar. Ketika Wang Ye menjelajahi reruntuhan mayat kuno di kehidupan sebelumnya, dia menemukan mayat kuno yang sebanding dengan Ordo Taihe, dan pihak lain adalah seorang pembudidaya pedang. Selain itu, masih ada beberapa tempat di reruntuhan mayat kuno, yang dicakup oleh aturan seperti tabu sepanjang tahun, dan bahkan Taoisme puncak Wang Ye di tahun itu tidak bisa membobolnya. Dan kali ini, alasan mengapa Suyi memilih pergi ke reruntuhan mayat kuno untuk menghancurkan dunia adalah karena ada gunung aneh di area terlarang ini. Gunung ini disebut, gunung tanpa kehidupan, yang berarti, kematian tanpa kehidupan. Tapi di gunung itu ada semacam rejeki yang tidak terlihat sama sekali. Manik-manik halus. Benda ini cukup membuat para karakter Taijing berdebar-debar dan membuat Raja Peri menjadi gila. Demikian pula, itu juga dapat memainkan peran penting dalam Suyi menerobos dunia dan mengkonsolidasikan fondasi kerajaan Raja Peri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1795. Reruntuhan mayat kuno. Gas kematian hitam yang kaya berubah menjadi kabut untuk menutupi kekosongan, dan langit benar-benar tertutup. Bayangan hitam tiba-tiba muncul tanpa suara, seperti sambaran petir, menebas Suyi dengan pisau. Cepat seperti hantu. Sebelum bilahnya dipotong, kekuatan penghancur yang mengerikan telah menyelimuti Suyi. Mata bersinar dengan kilau merah dan kekerasan. Dan di tangannya tergenggam pisau cincin perunggu berbentuk bulan purnama. Dengan tebasan, kekuatan itu cukup untuk dengan mudah membunuh makhluk abadi di dunia. Alu, boom, semudah memecahkan gelembung. Adapun Suyi, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, jadi dia terlalu malas untuk melihatnya. Mayat purba tingkat ini, di matanya, tidak berbeda dengan lalat capung yang bunuh diri. Cilong Dao Jun Dao, dia tidak hanya terlihat seperti gadis yang cantik dan cantik, tetapi juga memiliki suara yang lembut dan lembut, yang sangat indah. Tentu saja, ini di depan Suyi. Suyi bersenandung, dan berkata, mayat-mayat kuno yang didistribusikan di tempat ini semuanya diubah oleh yang kuat yang datang ke sini untuk mencari peluang di tahun-tahun terakhir. Mereka setelah kematiannya, mayat dan jiwa yang hancur direndam dalam kematian yang ditutupi oleh tempat ini, sehingga mereka berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Berbicara, Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat mayat kuno itu terbunuh, lihat. Cilong Daojun melihat ke atas, dan mata emasnya yang jernih seperti permata diam-diam memadat. Di udara, disusupi dengan energi kematian, itu akan berubah menjadi monster yang tidak tahu apa itu hidup dan mati. Suyi berkata, dalam beberapa mayat kuno yang kuat, beberapa manik-manik aneh akan mengembun, yang dapat disebut, manik-manik mayat hidup. Manik-manik ini mengandung kekuatan hukum yang berbeda, seperti cara korosi, cara darah jahat, cara memakan jiwa, del. Di mataku, itu adalah harta yang langka. Terutama bagi iblis-iblis jahat itu, harta ini bisa disebut harta langka. Faktanya, bukan hanya undead Daosu, tetapi di mata para pembudidaya jahat itu, seluruh reruntuhan mayat kuno tidak berbeda dengan surga. Bahkan berbagai peluang didistribusikan di sini sudah cukup untuk membuat kultivator manapun menjadi gila. Tentu saja, karakter di alam Raja Peri harus mati. Peninggalan mayat purba ini merupakan salah satu dari 7 tempat terlarang di Laut Cina Timur. Dan mayat kuno yang berubah menjadi setelah kematian orang-orang kuat itu secara alami luar biasa. Sementara kami berbicara, Suyi telah membawa Daojun Cilong ke kedalaman reruntuhan mayat kuno. Tidak hanya manusia yang berubah, ada ras makhluk lain, yang lebih ganas dan kejam. Tapi ini tentu saja tidak mengancam Suyi. Bahkan, tidak ada tembakan di sepanjang jalan, dan mayat-mayat kuno yang terbunuh itu dengan mudah dibunuh oleh Cilong Daojun. Sangat disayangkan bagi Cilong Daojun bahwa bahkan jika dia membunuh banyak mayat kuno yang cukup untuk mengancam Raja Abadi, dia tidak dapat menemukan Daozu mayat hidup dan seterusnya. Bayi langka, saat mereka bergerak maju, tiba-tiba terdengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Ada yang roaming di sini. Cilong Daojun sedikit terkejut. Meskipun ini adalah salah satu dari 7 tempat terlarang di Laut Cina Timur, demi keberuntungan, beberapa tokoh tirani datang untuk mengambil risiko sepanjang tahun. Suyi berkata ringan, kalau tidak, menurutmu mengapa ada begitu banyak mayat kuno di sini setelah sekian lama? Cilong Daojun tercengang, lalu dia mengerti. Pergi dan lihat. Suyi berjalan menuju tempat asal suara pertempuran. Tak lama kemudian, keduanya melihat pertarungan sengit yang sedang terjadi. Itu adalah 4 raja abadi, 3 pria dan 1 wanita, yang bertarung dengan lebih dari 10 mayat kuno. Ternyata adalah orang kuat dari klan roh ular ba. Suyi sekilas mengenalinya. Di antara kelompok etnis besar di Laut Cina Timur, garis keturunan ular ba juga dianggap paling atas. 10 ras spiritual teratas, di kolom Laut Cina Timur. Klan ini memiliki bakat luar biasa, kekuatan garis keturunan yang sangat kuat, dan memiliki teknik rahasia warisan lengkap Taijing.
3 pria dan 1 wanita adalah 4 raja abadi dari klan roh ular Ba. Taoisme berlapis. Dia memanipulasi guntur dan kilat, seperti Thor, sangat kuat. Namun, lawan mereka bukanlah mayat kuno biasa. Ada 13 dari mereka, dan masing-masing memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengancam raja abadi. Salah satu mayat kuno berpakaian seperti Tao bahkan lebih galak, memegang pedang raksasa bermulut lebar, mengamuk, membunuh lelaki tua berjubah emas di kemudian hari tahap Wonderland beberapa tidak tahan. Mayat kuno itu takut bahwa dia adalah raja pendekar pedang yang sangat sakti. Sayangnya mati di sini. Su Yi terkejut. Di matanya, mayat kuno yang memegang pedang raksasa sangat istimewa, penuh dengan energi kematian yang kejam dan menakutkan. Di antara mengayunkan pedang, energi pedang itu seperti pelangi yang mengejutkan, menembus langit. Kekuatan dahsyat itu jauh dari mayat purba lainnya. Tuanku, dia sangat kuat, bagaimana mungkin dia? Qilong Dao Kun terkejut. Dia hanya berjarak 1 kesempatan dari alam Dao. Bagaimana Anda tidak terkejut ketika mengetahui bahwa mayat kuno yang diubah oleh Taois begitu kuat sebelum kematiannya? Dia pasti masuk ke tempat yang salah. Mata Su Yi gelap, ingat apa yang saya katakan, ada beberapa tempat di reruntuhan mayat kuno ini, yang ditutupi oleh kekuatan seperti tabu, bahkan jika orang dari Taijing pergi ke Ya, itu juga lebih beruntung daripada keberuntungan. Qilong Dao Jun terkejut. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh dan agung datang dari kejauhan. Kalian berdua, aku, ras roh ular, sedang berbisnis, sebaiknya kalian cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menunggu. Pria tua berjubah emas yang berbicara. Dia menemukan Su Yi dan Qilong Dao Jun mendekat dari kejauhan, dan segera mengingatkannya. Merupakan pengingat, tetapi tidak berbeda dengan ancaman. Jelas khawatir Su Yi dan yang lainnya memanfaatkan api dan merusak urusan mereka. Qilong Dao Jun mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin membunuh mereka? Su Yi tersenyum dan berkata, tidak perlu. Berbicara, dia membawa Qilong Dao Jun untuk mengambil jalan memutar. Kenapa? Reruntuhan mayat kuno ini bukan wilayah ras roh ular Ba mereka, tetapi mereka tidak menghormati orang dewasa, bagaimana mereka bisa memaafkan mereka? Qilong Dao Jun sedikit tidak rela dan sangat marah. Su Yi tertawa bodoh dan berkata, jika kita tidak perlu mengambil tindakan, mereka akan sangat menderita. Saat dia berbicara, terdengar teriakan kemarahan dari medan perang itu. Saya melihat ada 5 mayat kuno yang sebanding dengan Raja Peri di medan perang, membunuh 4 Raja Peri dari klan roh ular Ba sekaligus, rasa malu. Salah satu dari mereka terluka parah. Qilong Dao Jun tidak bisa menahan tawa, alisnya berkerut, dan dia bergumam, ini disebut pembalasan. Menghadapi krisis seperti itu, kita tidak akan mati tanpa bantuan, tapi sekarang, Su Yi tidak menyangka Qilong Dao Jun yang seperti gadis ini akan membalas dendam seperti itu. Ayo, jangan khawatirkan hidup mereka. Namun tak lama setelah mereka berdua berjalan maju, tiba-tiba terdengar suara angin pecah di belakang mereka. Saya melihat 4 dinasti abadi bergegas ke arah ini. Di belakang mereka, lebih dari selusin mayat kuno mengejar mereka. Kalian berdua, tolong bantu bunuh musuh. Suku roh ular Baku pasti akan mendapat hadiah besar. Pria tua berjubah emas itu berteriak keras. Senang mengatakannya, tetapi mereka tidak baik sama sekali, dan mereka mendekat terlepas dari apakah Su Yi dan Qilong Dao Jun setuju untuk membantu. Tiba-tiba, wajah cantik Qilong Dao Jun penuh dengan niat membunuh. Tuan, bajingan itu tidak bisa mengalahkan mayat-mayat kuno itu, jadi mereka ingin membawa masalah ke timur, dan menyakiti kita. Apakah ini yang disebut bantuan? Ini jelas bencana. Ini menjijikkan. Su Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu beri mereka pelajaran. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Boom! Langit dan bumi bergetar hebat, dan pedang mengerang. Pedang meraung, melintasi kekosongan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 mayat kuno yang mengejar dan membunuh 4 raja abadi semuanya terkoyak dan terbunuh di tempat. Bahkan mayat kuno terkuat yang memegang pedang raksasa tidak berbeda dengan kertas. Pria tua berjubah emas dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Mereka disambar petir, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Siapa pria ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pria tua berjubah emas itu menjawab paling cepat, dengan senyum di wajahnya, membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, atas bantuan Anda. Yang lain mengangguk. Su Yi mendengus dan berkata, bagaimana cara membayarnya? Pria tua berjubah emas itu tenggelam, menyadari bahwa tindakannya barusan mengganggu pihak lain. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, 3 manik-manik Dao Undead semuanya dimiliki oleh sesama Taois. Selain itu, saya bersedia mengambil 3 lebih banyak manik-manik Dao Undead. Manik-manik, sebagai tanda terima kasih. Setelah jeda, dia berkata, selain itu, kalian berdua juga bisa mendapatkan persahabatan dari klan roh ular Ba kami, dan di Laut Cina Timur, kapan saja. Anda membutuhkan bantuan kami di tempat ini, klan saya tidak akan pernah menolak.
Qilong Daojun memperhatikan bahwa setelah lebih dari 10 mayat kuno terbunuh, 3 manik-manik abu-abu tertinggal. Tapi kata-kata lelaki tua berjubah emas itu membuat Qilong Daojun tertawa dengan marah. Piala itu milik keluargaku, kenapa harus bantuan? Juga, berapa nilai persahabatanmu dengan klan roh ular? Suaranya penuh sarkasme. Kulit lelaki tua berjubah emas dan lainnya menjadi suram. Salah seorang pria parubaya yang kurus mau tidak mau berkata dengan dingin, kami telah mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketulusan yang cukup. Anda masih belum puas, apakah kamu terlalu berlebihan? Belum lagi, jika bukan karena kalian berdua sebelumnya, bagaimana mungkin mayat-mayat kuno itu tertarik ke tempat kita bertarung? Puff! Begitu suara itu jatuh, lubang berdarah muncul di antara alis pria paruh baya kurus ini. Matanya melebar dan dia jatuh ke tanah. Wajah tercengang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1796. Pria tua berjubah emas dan yang lainnya menjadi pucat dan gemetar. Itu hanya sedikit kesalahpahaman sebelumnya, tetapi Anda membunuh orang di setiap kesempatan, dan Anda tidak masuk akal. Seorang wanita berkata dengan marah. Suyi berkata, aku pernah menyelamatkan hidupmu sebelumnya, bukan? Wanita itu berkata, anugerah menyelamatkan hidupku, tentu saja aku bersyukur. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekarang, aku tidak membutuhkan rasa terima kasihmu. Puff! Sebuah ki pedang jatuh dari langit, ditusukkan dari atas kepala wanita itu, lalu wanita itu seperti bambu yang terbelah, tubuhnya retak, dan jiwanya tersebar. Saya menyelamatkan Anda, hanya berpikir bahwa jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk menundukkan kepala dan meminta maaf dan membayar harga untuk kesalahan Anda, saya akan memaafkan Anda dan mengampuni hidupmu, tapi sekarang aku sadar itu berlebihan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia dan klan roh ular ba tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Meskipun dia membenci tindakan satu sama lain sebelumnya, dia tidak berniat untuk saling membunuh. Tapi sekarang sepertinya dia akhirnya terlalu banyak berpikir. Satu-satunya lelaki tua berjubah emas yang tersisa dan raja abadi lainnya ngeri dan berbalik dan melarikan diri. Tapi mereka berdua terbunuh oleh energi pedang. Melihat semua ini, Qilong Daojun mau tidak mau terkejut dengan cara Suyi. Ketika kita bertemu di Pasar Naga Hitam, Lord Dijun hanyalah basis budidaya kosmopolitan. Hanya kurang dari 2 tahun sejak Lord Dijun dapat dengan mudah menenangkan Kil Raja Abadi saat ini. Qilong Daojun bergumam di dalam hatinya, rumor itu benar, Tuan Raja hari ini tidak mungkin menempatkan Raja Abadi di matanya. Suyi tidak memiliki emosi seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan 3 manik-manik dao undead yang tertinggal di tanah di kejauhan jatuh ke tangannya. Harta aneh ini berwarna abu-abu, seukuran kepalan tangan bayi, dan mengandung kekuatan 3 hukum dao yang berbeda. Segera setelah Suyi Luo mengidentifikasinya, dia mengenali bahwa ketiga hukum dao adalah dao korupsi, dao haus darah, dan dao yinsa. Namun, di mata Suyi, makna mendalam ini hanya dapat digambarkan sebagai arus masuk. Namun, bagaimanapun juga, undead dao orb sangat langka, dan ada kegunaan magis lainnya, yang dapat digunakan sebagai senjata atau alkimia, karena mengandung hukum dao, nilainya itu juga jauh melampaui materi ilahi yang langka itu. Qilong Daojun juga mulai mengumpulkan rampasan yang ditinggalkan oleh 4 Raja Abadi. Tapi kebanyakan adalah harta yang tidak disukai Suyi. Faktanya, baginya hari ini, harta tingkat Raja Abadi, apakah itu pil obat atau senjata ajaib, tidak lagi berguna. Untungnya, di antara rampasan ini, ada 6 manik-manik undead lengkap. 3 manik-manik dao mengandung makna mendalam yang sama dari dao, yaitu jalan haus darah, sedangkan 3 lainnya mengandung yin melahap, nether thunder, dan purifying fire masing-masing cara yang bagus. Hampir semua berhubungan dengan undead. Inilah sebabnya harta ini disebut, Daozu mayat hidup. Ambil ini. Suyi memberikan semua harta itu kepada Daojun Qilong. Sebagai penguasa pasar naga hitam, bahkan jika Qilong Daojun tidak membutuhkan harta ini, dia dapat menjualnya dengan harga yang bagus. Sebentar lagi, keduanya beraksi lagi. Hah! Tiba-tiba, Suyi sepertinya merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat dari mana dia berasal, tetapi melihat kabut hitam memenuhi udara dan tidak melihat apa-apa. Tuanku, apakah Anda menemukan sesuatu? Jantung Qilong Daojun membeku. Sebelumnya, seseorang seharusnya mengawasiku secara diam-diam. Suyi sedikit mengernyit, namun, pihak lain harus mahir dalam beberapa teknik pelarian misterius, dan dia akan menghilang dalam sekejap. Ayo lupakan saja. Menggelengkan kepalanya, Suyi terus bergerak maju. Qilong Daojun menjadi waspada di dalam hatinya. Dia tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya, dapat dilihat bahwa orang yang diam-diam menonton sama sekali bukan orang biasa. Sampai mereka menghilang di kedalaman kabut hitam. Di luar reruntuhan mayat kuno, cahaya dan bayangan hitam misterius menembus langit seperti teleportasi. Perhatikan baik-baik, ini adalah burung aneh dengan lampu listrik hitam di sekujur tubuhnya. Mengerikan, membunuh Raja Abadi seperti merobek lukisan, apakah pria itu adalah eksistensi Taiji?
4 tetua tingkat Raja Abadi dari klan spiritual ular bas semuanya menderita. Jika berita itu menyebar kembali ke klan mereka, gangguan apa yang akan ditimbulkannya? Petik 2. Singkatnya, reruntuhan mayat kuno ini tidak bisa ditinggalkan. Teman-teman, jika kamu tinggal lebih lama lagi, kamu akan kehilangan nyawamu kapan saja. Untungnya, Lao Su lolos dengan cepat. Burung aneh itu mengepakkan sayapnya dan segera menghilang di atas Laut Cina Timur yang luas. Reruntuhan mayat kuno. Gunung Wusheng tingginya 30.000 zang, seperti naga, megah dan curam. Gunung ini diselimuti oleh fragmen hukum abadi yang kejam dan kacau sepanjang tahun, padat, seperti aliran deras yang mengamuk, bercampur dengan teror. Mulai dari kaki gunung, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat fragmen hukum keabadian yang ditutupi, dan semakin menakutkan kekuatan yang dilepaskan. Menurut rumor, selama orang kuat yang meninggal di reruntuhan mayat kuno akan kehilangan hukum keabadian, mereka akan berkumpul di Wusheng Gunung. Selama bertahun-tahun, hukum keabadian yang dikumpulkan di Gunung Wusheng menjadi semakin kompleks dan kejam. Dikatakan bahwa kepingan-kepingan hukum keabadian yang terkumpul di puncak gunung keabadian tertinggal setelah jatuhnya sosok Taijing yang menginjakan kaki di atas jalan abadi, dan kekuatannya begitu menakutkan sehingga tak terbayangkan sampai pada titik. Saat ini, lokasinya berada di lereng Gunung Wusheng. Di sebuah tebing dengan jarak 1000 kaki, sebuah lampu teratai hitam dengan jarak 10 kaki digantung. Lampu teratai memiliki 36 kelopak yang mekar penuh. Ada nyala api hitam di sumbunya. Pecahan hukum abadi seperti air pasang, lurus seperti air terjun yang mengamuk dan ganas, terus-menerus menabrak dari ketinggian, lampu teratai hitam bergetar hebat, bersenandung. Sebagian besar fragmen hukum ditentang, dan sebagian kecil dari fragmen hukum dikumpulkan oleh lampu teratai hitam dan dilebur dalam nyala api sumbu yang ganas. Saat fragmen jalan itu meleleh, mereka secara bertahap berkumpul di bagian bawah sumbu menjadi lapisan kekuatan sumber jalan yang tebal, megah, dan murni. Ada 7 raja abadi yang menjalankan lampu teratai hitam. Yang terlemah memiliki basis kultivasi jangka menengah alam hebat, dan yang terkuat memiliki basis kultivasi alam ajaib kesempurnaan agung. Mereka berasal dari klan spiritual Kuiniu dan Istana Abadi Bixiao. Sejak setengah bulan yang lalu, mereka telah memasuki reruntuhan mayat kuno dan langsung menempati tempat tersebut. Dan tidak jauh dari situ, ada seorang pria kekar dan kekar berdiri di sana. Orang ini mengenakan jubah hitam, dengan janggut dan rambut seperti tombak, dan mata seperti matahari yang terik. Fragmen hukum yang mengamuk ditekan, dan itu tidak mungkin untuk mendekati daerah ini. Chu Yunjia. Zaidou membaca. Sejak malapetaka melanda dunia di era Xianyun, Chu Yunjia berada di pengasingan, dan tidak ada cerita tentang dia yang pernah beredar di dunia. Tapi sekarang, dia muncul di gunung tak bernyawa ini, mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan bekerja dengan 9 Raja Abadi untuk mengumpulkan pecahan jalan yang tercakup di sini. Jika saya tidak terkena bencana abadi dan vitalitas saya rusak parah, saya akan mampu mendaki ke puncak gunung ini dan mengumpulkan bagian-bagian dari hukum Taijing itu. Chu Yunjia menatap puncak gunung, jejak penyesalan muncul di matanya, dan dia menghela nafas dalam hati. Selesai. Seorang Raja Peri tiba-tiba berteriak kegirangan. Saya melihat bagian bawah lentera teratai hitam, sumber jalan berkumpul di bagian bawah, kini telah mengembun dan menyusut, berubah menjadi manik aura kacau. Ajaib, ini adalah manik penyempurnaan. Semacam harta dunia yang dipadatkan dengan melebur berbagai fragmen jalan tingkat Raja Peri dan menyerap kekuatan sumber jalan. Di dunia luar, Anda tidak bisa melihat harta karun seperti itu sama sekali. Tanpa dia, terlalu langka, terlalu langka. Bahkan jika karakter Taijing tidak digunakan, mereka dapat dianggap sebagai harta yang diturunkan ke generasi mendatang. Berkemas dan istirahatlah. Chu Yunjia berbicara dengan suara yang dalam. Bagus. Segera, 7 Raja Abadi bergabung untuk menyingkirkan manik-manik dao pemurnian dan lampu teratai hitam, dan kemudian mengambil waktu untuk menelan ramuan untuk memulihkan kekuatan fisik. Tidak perlu diragukan lagi, kali ini jika tidak ada kekuatan tingkat Taiwu seperti Chu Yunjia, dengan kekuatan 7 Raja Abadi ini, mereka mungkin tidak bisa naik ke tempat ini. Gunung. Fragmen hukum abadi yang kejam sangat menakutkan, mereka dapat menghancurkan tubuh mereka kapan saja, membuat mereka menyebarkan jiwa mereka, dan mati di sini. Ini telah terjadi lebih dari sekali di masa lalu. Beberapa Raja Abadi mencoba mendaki gunung ini untuk mengumpulkan fragmen keabadian dan menyingkat manik-manik pemurnian Dao, tetapi mereka mati secara tragis di gunung ini, bahkan tulang pun tidak tersisa. Sudah ada 3, dan kita akan pergi setelah mengumpulkan 9. Chu Yunjia membuka mulutnya. Di tengah jalan mendaki gunung ini, meskipun dia bisa menekan pecahan keabadian yang kejam itu dengan Taoismenya, dia tidak tahan setelah waktu yang lama. Semua mengangguk. Dengan Dao Refinement Bats, itu sudah cukup untuk memungkinkan keabadian tak tertandingi dari klan kami untuk mewujudkan alam Dao yang indah dan membangun fondasi pertama di dunia Raja Abadi kelas. Seseorang menantikannya. Ya, manik-manik penyempurnaan Dao misterius dan tidak dapat diprediksi.
Mereka mengumpulkan sumber paling murni dan paling murni dari Dao tingkat Raja Abadi. Hanya beberapa dari mereka yang dapat membantu Raja Abadi santai. Buktikan negeri ajaib. Kali ini, berkat leluhur Yunjia, dia mengambil risiko dipukul oleh para dewa dan datang ke sini bersama kami. Jika tidak, kami sendiri yang bisa, jangan lakukan itu. Tepat. Sayangnya, Putra Suci Cubatian menghilang secara misterius di konferensi perburuan surgawi. Menurut analisis para tetua klan, kemungkinan besar dia adalah dibunuh oleh Nasui. Jika tidak, dengan bakat dan latar belakangnya, dia hanya perlu memperbaiki satu manik penyempurnaan Dao, dan dia bisa menjadi Raja Abadi yang tak tertandingi yang dapat menguasai alam yang sama saat dia melangkah ke negeri ajaib. Seseorang menghela nafas. Berbicara tentang Cubatian, Raja-Raja Abadi itu semuanya menunjukkan niat membunuh. Mereka telah menyimpulkan bahwa hilangnya aneh Cubatian terkait dengan Suyi. Jangan khawatir, lusa kemarin, saya menerima kabar dari klan bahwa Putra Suyi telah datang ke Laut Cina Timur dan sekarang dicari oleh berbagai kekuatan. Kedua, dia harus mati. Chu Yunjia berbicara dengan acuh tak acuh, tidak merahasiakan niat membunuhnya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari kaki gunung. Hai, My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1797. Terkekeh, menunjukkan sikap meremehkan. Chu Yunjia dan yang lainnya semua memandang mereka. Seorang pria dan seorang wanita muncul di kaki gunung. Pria itu mengenakan jubah polos, dengan sanggul di kepalanya, dan labu anggur kuning tergantung di pinggangnya. Wanita itu selembut anak perempuan, kulitnya seputih salju dan sebening kristal, rambut panjangnya yang lembut dan tebal semburat merah, dan sepasang mata yang jernih adalah emas. Kenapa kamu tertawa? Mata Chu Yunjia seperti pedang tajam saat dia melirik Suyi. Ada juga niat membunuh yang kuat di alis 7 Raja Abadi lainnya. Saya menertawakan keinginan dan angan-angan saya. Suyi mendaki gunung. Boom! Rangkaian hukum seperti gelombang pasang yang tak terhitung banyaknya diganggu dan dihancurkan. Tapi semuanya gagal, karena saat Suyi berjalan, sosoknya menghilang seperti teleportasi, menghilang tanpa suara, dan kemudian muncul di tempat yang lebih tinggi dari udara tipis. Tergantung pada hukum itu aliran puing-puing tidak seperti apa-apa. Rasanya seperti memasuki tanah kosong. Qilong Daojun tinggal di kaki gunung. Chu Yunjia sedikit terpejam, gerakan yang luar biasa. Hati-hati, ada yang salah dengan orang ini. Transmisi suara Chu Yunjia ke orang lain. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening ketika dia melihat Suyi yang sedang berjalan, dan berkata, anak muda, kamu tampaknya memusuhi kami, mengapa itu? Dia bingung. Terprovokasi tanpa alasan bukanlah hal yang wajar. Yang lebih tidak biasa adalah siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa mereka berasal dari Istana Abadi Bixiao dan klan Roh Kuiniu. Selain orang tuanya yang berpangkat Taiwu, ada juga tokoh teratas di antara 7 Raja Abadi. Jika itu orang lain, siapa yang berani memprovokasi mereka seperti ini? Lihatlah seluruh Laut Cina Timur, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya. Namun, seorang pemuda aneh mengejek mereka secara terbuka dan berjalan ke arah mereka, yang tentu saja terlalu aneh. Tidak hanya Chu Yunjia, tetapi 7 Raja Abadi lainnya juga memperhatikan ini, dan mereka semua sedikit curiga, dan diam-diam bangkit dari meditasi, siap menunggu. Kenapa? Suyi memikirkannya sebentar, dan berkata dengan serius, karena kalian meludahkan darah. Semuanya. Chu Yunjia menolak niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum marah, mulut berdarah. Apa maksudmu dengan ini? Suyi membalik telapak tangannya. Cubatian yang mengalami koma muncul. Anaknya, ada yang kaget. Semua orang juga berubah. Suyi berkata, dia belum mati. Tetapi kamu mengatakan dia mati di tanganku, bukankah ini berdarah? Kamu Suyi. Chu Yunjia akhirnya bereaksi, penuh dengan niat membunuh. Semua orang menatap tak percaya. Saya baru saja berbicara tentang orang ini, tetapi dalam sekejap mata, pemuda yang mengubah dunia ini muncul. Siapa yang tidak kaget? Suyi membalik telapak tangannya, menyingkirkan Cubatian lagi, dan berkata, ya, ini aku, sebelum kamu mengancamku untuk datang ke Laut Cina Timur kali ini, ditakdirkan untuk menjadi ada kematian tetapi bukan kehidupan, mengapa ini tidak berdarah? Ekspresi semua orang berubah-ubah untuk sementara waktu. Suyi, dia tidak hanya muncul dengan cara yang megah, tetapi juga datang ke Gunung Wusheng untuk menanyai mereka. Variabel semacam itu membuat mereka sedikit bingung. Tidak takut. Saya bingung, apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Perhatikan bahwa mereka memiliki Chu Yunjia dan kekuatan tingkat Taiwu lainnya yang bertanggung jawab. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berteriak sekeras itu? Di kaki gunung, mata Qilong Daojun sedikit aneh. Tapi nyatanya mereka tidak memperhatikan orang-orang itu. Saat Lord Emperor mengungkapkan identitasnya dengan tenang, itu berarti dia tidak berniat untuk membiarkan siapapun hadir. Melihat Suyi akan datang ke tengah gunung ini, Chu Yunjia tiba-tiba mencibir. Mulut darah menyembur orang. Bukan? Nama tempat ini Wushengshan, artinya mati tanpa kehidupan. Apa bedanya kamu dengan kematian?
Boom! Suara itu masih bergema, dan dia memimpin, melemparkan palu perak raksasa, dan membombardirnya dengan ganas. Kekosongan terkoyak. Hujan fragmen hukum di dekatnya meledak ke 10 arah. Palu raksasa adalah harta karun peringkat Taiwu, kekuatannya yang dahsyat adalah kekacauan yang mengerikan. Namun sosok Su Yi menghilang begitu saja, membuat tembakan ini sia-sia. Hah! Wajah Chu Yunjia sedikit berubah. Dalam benaknya, dia tidak bisa lagi menangkap jejak Su Yi. Pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran dan pertempuran membuatnya waspada untuk pertama kalinya, dan tubuhnya meraung keras, menunjukkan daoguang defensif yang agung. Palu raksasa perak itu tersapu ke sekelilingnya, membentuk wilayah Dao, yang menggelegar, menutupi kekosongan di dekatnya. Tapi hampir bersamaan terdengar teriakan. Chu Yunjia tiba-tiba menoleh. Saya melihat seorang raja peri di kejauhan, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan darah. Serangan ini sama sekali tidak dapat dibedakan dari pembunuhan mendadak, tidak hanya Chu Yunjia yang tidak bisa bereaksi. Bahkan Immortal King lainnya kaget dan ketakutan. Yang paling menakutkan adalah mereka belum bisa menemukan jejak Su Yi. Setiap orang merasa merinding di punggung dan rambut di hati. Keajaiban apa ini? Diam, datang dan pergi tanpa jejak, lebih menakutkan daripada teleportasi. Lagi pula, saat berteleportasi, itu akan menyebabkan fluktuasi kekuatan ruang, dan seberapa cepat pun itu dapat segera dideteksi. Tapi Su Yi berbeda, dia datang dan pergi tanpa menimbulkan gerakan apapun, dan seolah-olah muncul di tempat yang berbeda setiap saat tanpa diketahui. Aktif. Chu Yunjia berteriak keras, dan ranah Tao yang didukung olehnya tiba-tiba meluas, sepenuhnya menutupi setengah gunung, dan melindungi 6 raja abadi di dalamnya. Tapi aku masih belum melihat Su Yi. Ini membuat wajah Chu Yunjia muram. Dia adalah seniman bela diri yang hebat. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi melacak jejak seorang pemuda, yang membuatnya berbau berbahaya dan merasa sedikit tidak enak. Boom! Di Gunung Wusheng, fragmen hukum itu seperti aliran deras yang ganas, terus-menerus dibombardir, dan domain Dao yang dirilis oleh Chu Yunjia terkena. Tekanan Chu Yunjia meningkat tajam. Kekuatan fragmen hukum, meskipun tidak mematikan, sangat kejam dan tidak ada habisnya. Selama dia tetap berada di domain Sifang Dao, dia akan dibombardir semua waktu. Itu juga akan memakan Taoisme Chu Yunjia, dan itu tidak akan bertahan lama. Kalian semua mendesak, lampu pengumpul Ming Lian, bersama-sama, dan mengungsi dari Gunung Wusheng bersamaku terlebih dahulu. Chu Yunjia membuat keputusan, setelah itu, kalian semua mengambil tindakan untuk menangkap wanita itu, membuat suara, dan membawa ular keluar dari lubang. Su Yi berani muncul, aku akan menangkapnya sesegera mungkin, bunuh. Bagus. Raja abadi lainnya setuju. Boom! Energi pedang menebas dengan keras pada domain Dao itu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang Qi begitu sombong sehingga membuat domain Dao bergolak dan bergoyang, memicu gelombang fluktuasi cahaya Dao yang bergelombang. Sosok Chu Yunjia gemetar, seluruh tubuhnya bergejolak dengan darah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Perlu dicatat bahwa, alam Dao, ini diringkas oleh kekuatan hukum tatanan Taiwu-nya, yang jauh dari sebanding dengan alam Dao keabadian alam raja. Tapi sekarang, itu diguncang oleh pedang. Tunggu reaksi Chu Yunjia. Boom! Ledakan, ledakan. Satu demi satu, pedang Qi yang menembus langit muncul, lurus seperti pelangi yang jatuh dari 9 langit, dan menabrak domain Dao. Setiap pedang cukup kuat untuk membuat Immortal King putus asa. Ketika Qi pedang padat ini menebas, Rao Chu Yunjia menembak dengan seluruh kekuatannya, dan domain Dao juga mengalami dampak serius. Seperti dunia kecil yang dihancurkan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia. Bahkan jika retakan ini segera diperbaiki, mereka telah menunjukkan tanda-tanda tidak dapat ditopang, dan mereka akan terbalik dan runtuh kapan saja. Bagaimana bisa? Dia hanya peri, apakah dia sudah memiliki kekuatan untuk menggoyahkan kekuatan peringkat Taiwu? Ada yang kaget. Su Yi, kamu keluar. Mengapa menyembunyikan kepalamu dan menyembunyikan ekormu dan tidak berani melihat siapapun? Seseorang berteriak, wajahnya membiru, dan amarahnya tak terhingga. Karena dari awal hingga akhir, saya melihat pedang Qi jatuh seperti galaksi 9 hari, tetapi saya tidak dapat melihat di mana sosok Su Yi berada. Leluhur, cepat pergi dari sini dulu. Seseorang dalam keadaan terdesak dan menyadari bahwa situasinya buruk. Sekarang mereka tidak hanya menebas dengan energi pedang Su Yi yang menakutkan, tetapi mereka juga dibombardir oleh semburan fragmen hukum. Bagaimana mungkin Chu Yunjia tidak mau mengungsi? Tapi dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan domain Dao, dan nyaris tidak memblokir pemboman badai, dan tidak ada kesempatan untuk mengungsi dalam waktu singkat. Tiba-tiba, mata Chu Yunjia tajam, dan kegilaan muncul. Kalian semua menjalankan Ming Lotus Gathering Lamp dengan sekuat tenaga, coba bertahan sebentar, aku akan membunuh wanita itu. Berbicara, dia melintas dan bergegas menuju kaki gunung. Tanpa dia, wilayah Dao hancur seperti gelembung. Pada saat hidup dan mati ini, 6 raja abadi putus asa,
menggunakan cara mereka sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, dan melakukan segala upaya untuk mendesak teratai gelap mengumpulkan lampu semangat. Kelopak harta karun ini mekar lapis demi lapis, dan nyala api hitam muncul dari sumbu, melepaskan kekuatan mengerikan, menyapu 10 penjuru. Pada saat yang sama, Chu Yunjia berantakan, dan dia mengenakan langkah-langkah Taiwu dan melonjak dengan keras, seperti kilat hitam yang cepat dan ganas, dan datang ke Qilong Daojun dalam sekejap. Mati, menamparnya dengan telapak tangan, dan kekosongan itu runtuh. Meskipun Qilong Daojun sangat tenang, dia masih dikejutkan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan ini, dan rambutnya ngeri. Bagaimanapun, ini adalah alam eksistensi. Bahkan jika dia sudah menjadi Great Perfection of Wonderful Realm, dia hanya selangkah lagi dari Taijing. Tapi satu langkah ini bedanya. Tiba-tiba, sebuah ki pedang muncul dari udara tipis di depan Qilong Daojun, seperti semburan yang menggulung langit, menebas ke arah Chu Yunjia. Boom! Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Sepotong energi pedang itu berfluktuasi dengan hebat, dan meskipun akhirnya runtuh, itu secara paksa memblokir telapak tangan kekuatan penuh Chu Yunjia. Pria itu Suyi, dapatkah dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir pukulan yang telah kucoba dengan seluruh kekuatanku? Jantung Chu Yunjia bergetar, tidak bisa dipercaya. Tujuannya bukan untuk membunuh Qilong Daojun, tetapi untuk membuat keributan dan memancing Suyi keluar dari persembunyiannya. Tapi dia tidak menyangka Suyi begitu kejam. Kekuatan itu jauh lebih menakutkan daripada rumor. Dentang, nyanyian pedang tiba-tiba bergema di belakang Chu Yunjia. Chu Yunjia tidak ragu-ragu, tidak menoleh ke belakang, dan membunuh Qilong Daojun lagi. Seperti putus asa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1798. Chu Yunjia putus asa. Dia benar-benar dibebaskan dari langkah Taiwu, seperti terbakar. Ketika dia membantai, tubuh Qilong Daojun kaku, jantungnya bergetar, dan jiwanya tertekan tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, rasa putus asa dan ketidakberdayaan berkecamuk di jantung Qilong Daojun seperti tanah longsor dan tsunami. Wajahnya yang cantik pucat dan mata emasnya melebar. Tetapi pada saat yang sama, ada keengganan dan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya yang putus asa. Dia belum menginjakkan kaki di Taijing. Aku belum membalaskan dendam ayah angkatku. Bagaimana saya bisa duduk diam? Kemarahan, karena dia mengetahui bahwa dia takut ketika menghadapi seseorang dari alam ekstrim. Merasa terintimidasi dan khawatir. Ini telah menginjak-injak harkat dan martabatnya. Aku tidak tahan. Saya lebih baik berjuang sampai mati daripada hanya berdiam diri. Pada saat ini, darah Qilong Daojun tampaknya terbangun, matanya meledak dengan kilau yang menyilaukan, dan di atas sosok halus itu, ada hantu naga merah melonjak ke udara, naga itu meraung seperti marah. Lurus seperti kekuatan naga mendidih, mengikuti menembus langit. Boom! Qilong Daojun melambaikan tangannya dan bermain. Tidak ada reservasi, menghabiskan semua potensi dan kekuatan gaib. Tangan giok putih yang ramping diam-diam berubah menjadi cakar naga yang menutupi langit, dan itu dicurahkan dari emas ilahi merah menyala dan menyala, merobek langit. Boom! Kekosongan di dekatnya meledak seperti kaca, runtuh dan menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan destruktif dari kemarahan menyapu dan menyebar. Sosok Qilong Daojun terguncang keras dan terbang keluar, jatuh ratusan meter jauhnya seperti anak panah melesat ke belakang. Darah dari bibirnya, tulang tangan kanan patah dan remuk, serta seluruh lengan kanan terguncang dan berdarah. Meskipun pukulan putus asa dari Chu Yunjia akhirnya diblokir, itu membuatnya menderita pukulan berat. Tapi meski begitu, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Dia memblokir gerakan pamungkas dari kekuatan peringkat Taiwu. Di kejauhan, mata Chu Yunjia menyipit dan wajahnya jelek. Naga merah di ranah Raja Abadi, sebenarnya dalam syok frontal, memblokir pukulan putus asanya. Hati Dao yang tak kenal takut dan bebas. Suyi yang menyenangkan terdengar di antara langit dan bumi. Suara itu masih bergema, dan suara pedang yang mengejutkan bergema. Sosok Suyi muncul dari udara tipis dan datang ke Chu Yunjia. Dan pedang manusia di tangannya terbungkus dalam niat pedang menakutkan yang tidak jelas dan misterius, menebas dengan marah. Boom! Dunia seakan terbelah oleh pedang ini. Kekuatan yang menguasai membuat Chu Yunjia ngeri. Istirahat. Dia pasti sangat marah, mendesak palu raksasa perak, dan 13 cincin Tao utama meledak dari tubuhnya, yang masing-masing berasal dari pesona domain Tao. Dengan Chu Yunjia mengayunkan palu raksasa perak, pesona domain Dao ke-13 juga ditekan. Ini memberi orang perasaan bahwa dia memindahkan 13 dunia dan menghancurkannya. Zhang Void tiba-tiba runtuh. Kabut hitam yang tersebar di antara langit dan bumi telah tersapu bersih. Tapi saat berikutnya, aku mendengar deru pecah yang memekakkan telinga. Saya melihat bahwa di bawah pedang Suyi, lapisan demi lapisan penghalang domain Dao meledak, terkoyak, memicu hujan cahaya ilahi yang menyilaukan. Suara tumbukan bergema seperti batu menembus emas. Palu perak raksasa terbang keluar dari tangannya, dan Chu Yunjia ditebas dan ditembak ke belakang. Pop, ribuan meter jauhnya, Chu Yunjia jatuh ke tanah, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit.
Dia berbaring di sana dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan transparan, matanya bulat dan bibirnya menggeliat, seolah ingin katakan sesuatu. Tidak ada suara yang keluar. Noda darah muncul di antara alisnya, menyebar ke bawah. Diam-diam, tubuhnya retak terbuka dengan noda darah ini, dan segera daging dan darah itu berubah menjadi abu seperti serbuk gergaji yang terbakar. Seorang master hebat tingkat Taiwu meninggal. Dan gaya pedang Su Yi dapat digambarkan sebagai mengejutkan, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang, dan memukau dunia. Qilong Daojun tampak linglung dan membeku di sana. Leluhur, suara duka terdengar di Gunung Wusheng. 6 Raja Abadi terkejut. Siapa yang menyangka bahwa Chu Yunjia dari peringkat Taiwu akan mati di tangan seorang abadi? Pergi, pergi. Dengan teriakan panik, semua Raja Peri melarikan diri. Bagaimana Su Yi bisa menunjukkan belas kasihan? Dia menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, di bawah langit, pedang meraung satu demi satu. Satu demi satu Raja Peri meninggal. Tidak ada kejutan. Seluruh proses ini seperti memanen rumput liar, satu pedang pada satu waktu, bahkan Raja Abadi Kesempurnaan Agung Negeri Ajaib yang paling kuat pun tidak dapat menghentikan pedang. Hujan darah, langit dan bumi kacau balau. Su Yi menyingkirkan pedang di dunia, mengangkat labu anggur dan meminumnya dengan gembira. Terima kasih sudah membantu saya keluar dari kandang. Pada saat ini, Daojun Qilong melangkah maju, membungkuk dan membuat hadiah besar, wajah kecilnya yang cantik penuh kegembiraan. Apakah Anda tidak menyalahkan saya karena telah menempatkan Anda dalam situasi putus asa sebelumnya? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Qilong Daojun menggelengkan kepalanya dengan cepat, generasi muda memahami niat orang dewasa, dan pembunuhan seperti itu, bagi saya, adalah sekali dalam kesempatan seumur hidup, generasi muda bersyukur sudah terlambat, bagaimana Anda bisa menyalahkan orang dewasa? Dia benar-benar penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dia mengerti maksud Su Yi. Ada teror besar antara hidup dan mati. Jika dia ingin membuktikan Taijing, dia harus mematahkan kekaguman Taijing. Jika tidak, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan mencapai puncak negeri dongeng di hidup ini. Sebelumnya, Su Yi tampaknya tidak menyelamatkannya tepat waktu, tetapi sebenarnya dia menciptakan karakter positif baginya untuk mematahkan kurungan pikirannya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia tersentak karena ketakutan pada saat itu, tidak akan terjadi apa-apa. Jika Anda ingin membuktikan Dao Taijing, pasti ada banyak tikungan dan belokan dan kesulitan yang tak terduga. Bayangan tertinggal di hati saya. Kamu bisa merawat lukamu dengan baik di sini, dan kamu bisa pergi ke Gunung Wusheng untuk menyerang. Su Yi memberi perintah dan menuju Gunung Wusheng. Ya, Qilong Daojun memimpin perintah. Namun, dia tidak segera menyembuhkan lukanya, tetapi pergi untuk mengemasi barang rampasan, dan baru kemudian dia bermeditasi dengan bersila di kaki gunung. Pada saat ini, Su Yi telah mencapai setengah jalan dari Gunung Wusheng. Boom! Tapi sebelum mereka mendekati Su Yi, mereka semua diblokir dan diselesaikan oleh kekuatan besarnya, tidak mampu menyakitinya sedikitpun. Dia tidak berhenti, dan terus naik lebih tinggi. Sepanjang jalan, fragmen hukum keabadian menjadi lebih ganas, dan kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Perhatikan baik-baik, fragmen hukum abadi itu memiliki warna yang berbeda, berasal dari kekuatan hukum yang berbeda, tetapi mereka tidak murni, tetapi bercampur dengan kematian yang berat. Marah, sangat menakutkan. Saat dia semakin dekat ke puncak gunung, Su Yi semakin tertekan. Ketika masih ada 1000 kaki dari puncak gunung, sepotong hukum menyapu seperti pelangi, menyebabkan Su Yi tersandung. Fragmen hukum di sini dapat disebut sebagai kekuatan Dao tingkat Raja Abadi yang paling kuat di dunia. Mata Su Yi cerah. Dia datang ke Gunung Wusheng di sini untuk membuktikan jalan dan menjadi Raja Abadi. Alasannya adalah pecahan dari hukum keabadian yang didistribusikan di sini dapat dilebur menjadi manik-manik halus. Apakah itu menghancurkan alam atau membangun fondasi kerajaan, Raja Abadi, itu bisa menjadi sihir yang luar biasa. Peluang ini tidak pernah terlihat di dunia luar. Tanpa bergerak maju, Su Yi duduk bersila dan menawarkan tungku. Boom! Hujan fragmen hukum kekerasan mengamuk. Meskipun tungku bergetar, ia terlihat sangat bersemangat dan bersemangat, hampir dengan rakus mengumpulkan fragmen hukum itu dengan panik. Bahkan jika dibombardir dan digetarkan, ia tidak dapat menghentikan keinginannya untuk menyempurnakan bagian-bagian hukum itu. Alasannya sangat sederhana, potongan-potongan hukum keabadian itu juga dapat memperbaiki asalnya yang terluka parah. Naik, Su Yi yang sedang duduk bersila, tiba-tiba muncul sebuah pohon kecil berwarna hijau, dengan aura semrawut yang menjalar dan ranting-ranting yang ramping dan lembut. Pohon segala alam. Dengan munculnya jimat yang kacau ini, cabang-cabangnya tiba-tiba menyebar ke segala arah, seperti tentakel terbuka, tersapu ke dalam fragmen hukum kekerasan dalam aliran deras. Dalam sekejap, banyak fragmen immortal Dao terjerat oleh cabang-cabangnya, dan kemudian hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan sumber Dao murni, yang diserap oleh myriad pohon alam. Tentu saja, senyum muncul di bibir Su Yi. Dia selalu pusing dengan transformasi myriad realms tree, karena nutrisi yang dibutuhkannya sangat istimewa,
dan berkaitan dengan asal-usul kehidupan, seperti tanah, tanah 5 warna, Jiu Yuan Shen Kuan dan sebagainya. Ini juga berarti bahwa harta biasa tidak berguna sama sekali. Untungnya, ada sejumlah besar fragmen abadi yang terkumpul di gunung tak bernyawa ini, beberapa di antaranya cukup untuk mendorong transformasi pohon Myriad Realms. Dan sekarang, fragmen abadi ini telah diubah menjadi nutrisi dan diserap oleh Myriad Realms Tree. Selanjutnya, waktunya untuk persiapan istirahat. Su Yi meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan mulai bermeditasi. 1 hari, 2 hari. Waktu berlalu. Pada hari ketiga meditasi duduk kering, Su Yi memperoleh 3 manik-manik halus dari tungku. Sekitar 3.000 keping pecahan abadi dengan ukuran berbeda dapat diringkas menjadi 1. Lihat di Myriad Realms Tree, baru 3 hari yang lalu, batangnya sudah tumbuh lebat, dan banyak cabang baru tumbuh, yang dituangkan lurus seperti batu giok biru peri, luar biasa. Rasa panen yang penuh membanjiri hati Su Yi. Tunggu beberapa hari lagi, hanya 3 manik-manik Dao Refinement ini, saya khawatir itu tidak akan cukup bagi saya untuk membangun fondasi yang kuat Raja Abadi dalam hidup ini. Berpikir sejenak, Su Yi menahan keinginan untuk menerobos. Faktanya, pada hari pertama di Gunung Wusheng, setelah membunuh Chu Yunjia yang kuat peringkat Taiwu, dia bisa menerobos kapan saja. Alasan untuk tidak mengambil tindakan apapun hanyalah untuk mengumpulkan lebih banyak Dao Refinement Bats. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.